misalkan kalau kita mengerjakan soal yang menurut kita harus belajarnya sering, saya yakin semakin sering, maka kita percaya dirinya akan semakin meningkat gitu. Ya, bukan hanya Anda saja, saya juga kadang-kadang ada percaya diri berkurang gitu. Nah, salah satu penyelesaiannya adalah bagaimana saya melatih supaya kepercayaan diri itu muncul lagi, timbul lagi, dan seterusnya. Ya, begitupun kalau misalkan kita ingin melakukan suatu aktivitas usaha, ya kata kuncinya Anda percaya, kita percaya bahwa kita suatu saat akan menjadi pebisnis yang bagus, akan menjadi pebisnis yang sukses. Nah, itu silakan Anda jawab, ya. Jadi percaya diri ini adalah kata kunci di mana kita melakukan suatu aktivitas. Ya, ya. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai paham ya karakter. Jadi kita harus mempunyai rasa percaya diri bahwa kita bisa mencapai target yang kita inginkan dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang lebih baik gitu. Ya, ya seperti tadi contohnya, apakah Anda bisa menjadi mahasiswa prestasi dengan IPK cum laude misalkan? Amin. Silakan Anda jawab. Aduh, kayaknya saya enggak deh Pak gitu. Kalau Anda sudah menjawab seperti itu, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan itu adalah doa. Jadi kalau Anda sebelum beraktivitas sudah tidak percaya sama kemampuan diri sendiri, maka apa yang Anda raih walaupun itu bisa, itu kemungkinan tidak akan terjadi karena Anda sudah tidak percaya diri. Gitu ya. Nah, silahkan Anda cari lagi contoh-contoh yang memerlukan percaya diri. Ya. Begitupun kalau misalkan kita melakukan suatu aktivitas, Anda misalkan nanti sudah kerja mau wawancara, nah itu kata kuncinya juga sama. Bagaimana si pewawancara itu melihat apakah Anda percaya diri atau tidak gitu. Ya, biasanya percaya diri itu bukan hanya dilihat dari wawancaranya saja, tetapi dari sikap, dari cara Anda berbicara. Ya, mungkin Anda pernah mendengar waktu di kelas gitu bahwa bahasa yang kalau dalam bahasa yang ada dalam tubuh kita ya, misalkan Anda pas bicara tidak kelihatan percaya diri gitu, kelihatan ragu dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya hal itu tidak terjadi? Ya, sekali lagi yang harus kita pikirkan di sini adalah bagaimana caranya kita bisa percaya diri. Ya, mudah-mudahan paham. Yang kedua adalah risk. Oh, ini ada salah, bukan T ya, bukan risk tapi risk tasking. Risk tasking itu resiko. Resiko ini hubungannya dengan yang pertama. Jadi begini, kalau kita ingin mempunyai target, maka pasti ada konsekuensi, ada komitmen untuk mencapai target itu. Apa yang harus kita lakukan? Itu. Contohnya, saya ingin menjadi mahasiswa dengan IPK cum laude misalkan. Nah, itu kan target kita ya. Nah, tentunya IPK yang cum laude atau IPK yang tinggi itu kan tidak serta-merta muncul begitu saja. Tidak serta-merta ada begitu saja tanpa kita berjuang, tanpa kita berusaha. Nah, jadi pengertian resiko di sana adalah, pengertian risk di sana adalah kalau kita ingin mempunyai target, maka kita juga harus paham konsekuensinya seperti apa. Ya contohnya begini, kalau misalkan kita ingin menjadi mahasiswa yang IPK-nya cum laude atau IPK-nya tinggi, maka risk taskingnya adalah yang menghafalnya juga harus lebih dari rata-rata, lebih dari biasanya, gitu ya. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa yang IPK-nya di atas rata-rata, itu rata-rata jawabannya memang cara menghafalnya itu lebih dari rata-rata gitu ya. Misalkan kalau yang lain 1 jam per hari, dia mah 2 jam 3 jam gitu membuka buku, membuka referensinya lebih aktif ya. Sama juga dengan kalau kita bekerja, artinya kalau ingin sukses maka kerja keras. Nah itu ya. Jadi risk tasking di sini adalah konsekuensi dari target yang ingin kita capai ya, karena tidak ada target yang bagus begitu saja, tetapi harus kita perjuangkan, harus kita implementasikan dengan berbagai aktivitas yang sesuai dengan target kita. Jadi kalau kita ingin lebih sukses ya lebih bekerja keras lagi. Kalau nilai kita ingin bagus ya aktivitas kita menghafalnya harus lebih dari rata-rata. Nah itu risk tasking. Ya. Kemudian yang ketiga adalah people oriented. Ini people oriented itu timbal balik penilaian orang kepada kita. Jadi berdasarkan pemahaman dari referensi yang saya baca, kalau kita bicara people oriented itu bagaimana kita memaksa orang untuk mengatakan bagus sama kita gitu. Aduh, untung ada Pak Anu, oh untung ada Ibu Anu, oh untung ada Anda bagus ya. Nah, bagaimana kita
maksa orang lain untuk mengatakan bagus atau mengatakan sesuatu yang baik, mengatakan sesuatu yang kualitas sama diri kita. Jadi kita memaksa orang lain untuk menyebut hal-hal yang baik, hal-hal yang sukses, hal-hal yang kualitas terhadap diri kita. Ya, untung ada saudara, untung ada saudari, kita bisa jadi lebih bagus nih, gitu. Ya, jadi people oriented itu berorientasi pada orang. Ya, kalau kita implementasikan di bisnis juga sama sebetulnya. People oriented, saya mau bisnis sekarang, bisnis apa ya, gitu. Kalau kita berpikir bisnis apa ya, itu ada salah satu teori yang mengatakan bisnis yang bagus adalah salah satunya adalah memperhatikan orang ingin apa, gitu. Orang maunya apa. Gitu. Contohnya di satu tempat, misalkan ini orang perlu makan warung nasi karena rumah makan itu jauh. Nah, berarti kan kita membuat aktivitas bisnis itu, aktivitas usaha itu sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ya, contoh lain, misalkan banyak orang yang lebih senang berbisnis kuliner dan berbisnis fashion karena pada dasarnya orang tidak ada yang tidak butuh makanan dan tidak ada orang yang tidak butuh pakaian, gitu. Ya, hanya masalahnya pakaian seperti apa. Nah, itu people oriented. Ini mah herinya seperti begini. Sekarang banyak celana yang sobek-sobek tapi anak muda senang pakai. Akhirnya kan dijual di toko-toko ya, celana sobek, celana belel gitu ya, dan sebagainya. Kenapa? Karena orang senangnya memang seperti itu, gitu. Jadi people oriented itu kalau diimplementasikan di bisnis juga, oh berarti orang senang ini, nah, berarti saya harus bisnis ini, gitu ya. Contohnya kalau Lebaran, kalau sekarang lagi puasa itu di sekitaran kita pasti biasanya itu banyak yang jualan kolak gitu, jualan apa ya, parcel, jualan ketupat. Nah, itu kan people oriented. Sehari 2 hari sesudah Lebaran saja, nah, itu tidak ada, ya. Itu people oriented. Jadi kalau mau diimplementasikan di bisnis, mangga di lingkungan Anda kira-kira bisnis apa, itu akan berbeda di tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Ya, people oriented berorientasi pada orang. Aduh, kelihatannya orang senang dengan casing HP yang custom misalkan. Nah, itu people oriented. Contohnya sekarang banyak yang bisnis masker misalkan, atau yang bisnis hand sanitizer. Nah, itu kan produk. Ya, kemudian yang kedua adalah price. Price itu harga. Ya, kalau harga, kata kuncinya adalah daya beli. Jadi kita harus menentukan harga itu tergantung daya beli konsumennya. Ya, karena kalau tidak memperhatikan daya beli, walaupun produk kita bagus, produk kita hebat, tapi mahal, sehingga orang tidak mampu. Calon konsumen kita tidak bisa karena terlalu mahal, gitu. Bukan karena barangnya tidak bagus, tapi barangnya terlalu mahal, itu price. Kemudian promotion, sebagus-bagusnya produk, tapi kalau tidak melakukan promosi, bagaimana orang lain bisa tahu bagaimana cara promosinya, gitu. Misalkan ya, satu dari bahasa, misalkan kalau kita di spanduk bikin bahasa komputer, Ryzen 5 RAM DDR, nah itu yang baca itu bisa paham nggak, gitu. Ya, untuk siapa bahasa-bahasa yang ada di spanduk itu kita tulis, gitu. Jadi sebaiknya promotion people oriented itu kita memperhatikan nih siapa yang baca, kira-kira bahasanya harus seperti apa, gitu. Ya sama aja dengan begini, kalau saya ngobrol ke kelas misalkan ya, di mahasiswa, nah mungkin gaya saya bicara akan seperti ini, tapi kalau saya masuk ke adik-adik kita di TK, ya gaya bicara saya jangan seperti ini, atau gitu. Mungkin tapi saya tidak mau mencontohkan di sini, ya. Nah, Anda bisa membayangkan sendiri kalau kita masuk ke anak-anak TK, ya kalau gaya saya bicara seperti ini, nanti malah mereka takut ya, adik-adik kita. Nah, mungkin dari cara menyapa aja udah beda, gitu. Nah, itu people oriented. Jadi people oriented ini bisa kita implementasikan di berbagai aktivitas, ya, karakter. Yang selanjutnya adalah originality, kurang maaf, yaitu pemikiran, ini kurang lagi, yaitu pemikiran yang lain daripada yang lain, gitu. Jadi di sini ada inovasi, ada kreatif, gitu ya. Kalau inovasi itu lebih cenderung meningkatkan atau mengembangkan yang sudah ada, tapi kalau kreatif biasanya itu memunculkan yang orang lain belum ada, gitu. Contohnya apa? Originality. Contoh, waktu dulu saya bikin casing komputer transparan. Nah, gitu. Ya, jadi motherboard, RAM itu dan sebagainya kelihatan. Apalagi tahu, kalau saya tanya ke orang tua saya dulu, kalau tahu tuh bentuknya apa? Kalau tahu orang tua saya almarhum, ya di mana-mana juga tahu mah persegi, gitu ya. Tapi tiba-tiba sekarang tren tahu bulat.
itu ya. Jadi lain daripada yang lain itu. Banyak nggak contohnya? Banyak banget. Anda bisa melihat contoh-contoh lain. HP juga kelihatannya sekarang sudah mulai originality ya. Ada beberapa HP yang dulu HP hanya bisa SMS dan telepon. Sekarang ada HP yang musik, ada HP film, ada HP internet. Itu udah hebat. Tapi orang yang sukses itu tidak berakhir. Terus dia berpikiran lebih jauh lagi. Originality-nya apa nih gitu. Ya, inovasi kreativitasnya apa? Sekarang saya lihat ada HP yang bisa dilipat, coba. HP-nya besar tapi bisa dilipat gitu. Ya. Nah, itu kan originality. Beda ya produk ini mah gitu. Ya. Dan originality itu biasanya kalau di teknologi itu cepat sekali. Contoh LCD projector atau orang banyak menyebut infocus, sekarang itu sudah tidak usah pakai kabel lagi, tapi bisa dari HP langsung melalui WiFi. Gitu. Nah, itu kan inovasi. Jadi kita harus berpikir, makanya di kampus kita itu tugas akhir itu diharapkan originality. Originality itu membuat sesuatu yang berbeda. Contoh sampah biasanya diinjak, nah ini pasti dekati dia membuka sendiri. Jemuran biasanya kalau hujan kita repot untuk narik-narik jemuran gitu ya. Nah ini jemurannya otomatis. Kemudian alat peninggi ini yang bimbingan saya aja ya, saya contohkan ya. Alat pengukur tinggi badan biasanya kan manual gitu, didorong-dorong sampai ke batas kepala gitu ya. Nah kemarin ada mahasiswi yang membuat begitu dia berdiri langsung ada tinggi Anda sekian. Nah, itu originality ya. Jadi Anda kalau tugas akhir nanti saya harapkan originality. Bikin apa nih gitu. Yang orang merasa oh ini inovasi, oh ini kreatif gitu ya. Contoh lain ya, motor pakai fingerprint, motor pakai voice misalkan. Itu originality. Mudah-mudahan bisa ya. Beda nggak people oriented? Beda banget. Kalau people oriented itu kita mendengar dari orang lain dan kita mengimplementasikan keinginan orang-orang lain itu dari sisi bisnis atau dari sisi aktivitas. Tapi kalau originality, kita yang punya kemampuan, yang harus melatih kemampuan bagaimana kita bisa berpikir different itu lain daripada yang lain. Yang kelima, task result oriented. Ini kalau dilihat ke definisi mah tanggung jawab. Saya langsung aja, kalau tanggung jawab itu dasarnya adalah aturan. Ya, jadi kalau kita ingin sukses dari karakteristik SDM, maka kita harus membuat aturan. Orang tua saya dulu, nenek saya terutama, itu membuat satu bahasan gitu ya, di karton, waktu itu karton apa, Manila namanya, jam 5 bangun, jam 5.30, misalnya jam 5.15 sholat, jam 5.30 dan seterusnya, jam berapa mau menghafal. Nah, jadi itu dijadikan acuan, dijadikan patokan. Oh sekarang sudah jam 7 malam nih, itu dijadwalkan menghafal. Ya. Jadi kita harus buat aturan-aturan, dan kita harus bertanggung jawab dengan aturan yang sudah kita buat gitu ya. Kenapa? Karena kita punya tujuan, karena kita punya target. Jadi bagaimana kita mengatur supaya target itu tercapai gitu. Ini ada hubungannya dengan yang kedua ya, kedua dan kelima. Kita punya target, ada konsekuensinya, bagaimana target itu bisa dicapai, ada komitmennya, kemudian bagaimana komitmen itu digambarkan itu melalui task result oriented gitu ya. Jadi saya harapkan mulai hari ini kita buat jadwal. Saya ingin DPK-nya sekian, saya menghafalnya mau 2 jam, 3 jam per hari dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Buat itu aturan untuk siapa ya? Aturan untuk diri sendiri saja dulu. Seperti itu. Jadi task result oriented itu sederhana, tapi enggak, dicoba saja untuk membiasakan ya. Karena karakter ini akan terbentuk dari kebiasaan. Gitu. Anda biasa menghafal 1 jam, 2 jam, begitu Anda tidak menghafal, segera ada sesuatu yang kurang gitu. Nah, karena biasa seperti itu. Nah, yang keenam itu future oriented. Robert Kiyosaki, Philip Kotler, kemudian ada motivator yang lain ya, Bob Sadino, itu mengatakan kalau kita ingin sukses katanya, maka kita harus punya mimpi. Ya, tapi jangan diplesetkan. Kalau untuk meraih mimpi tidur bukan, tapi mimpi dalam arti kita harus punya, kalau bahasa kita mah cita-cita. Jadi start with a dream, mulailah dengan mimpi. Wah, suatu saat itu saya akan, nah itu kan target ya, saya akan menjadi pas wisuda nanti nama saya dipanggil karena IPK saya tertinggi. Nah itu future oriented. Nanti saya akan jadi pebisnis. Nah, nanti detail saya akan saya tambah sampai jenjang. Nah,
doktoral, profesor misalkan, kita saling doakan ya. Itu, nah itu future oriented. Jadi mulailah dengan mimpi, karena mimpi itu harus kita raih. Balik lagi, percaya nggak kalau item-item seperti ini spesifik itu detail kemampuan masing-masing gitu, tidak usah harus maksimal, tapi optimalkan kemampuan kita, dan target itu harus terukur, spesifik itu detail gitu ya, spesifik itu sampai target yang kita inginkan itu terukur. Misalkan begini, saya ingin menjadi pebisnis yang sukses, nah itu belum terukur. Saya ingin menjadi pebisnis yang sukses tahun berapa gitu ya, seperti itu. Nah, saya lihat di visi juga kan sama ya, visi, impian, misi adalah cara untuk mencapai visi. Nah, di visi juga biasanya ada tahun gitu, artinya suatu organisasi atau suatu perusahaan, atau katakanlah lebih detail lagi, seseorang kalau punya mimpi itu harus terukur, itu spesifik ya. Saya ingin punya bisnis dengan omset sekian, tahun sekian, nah itu sudah terukur. Tapi kalau kita hanya mengatakan saya ingin punya bisnis yang sukses, nah, itu belum terukur. Kapan, bagaimana, itu hanya rencana saja kalau gitu ya, belum ada implementasi secara terukur ya. Kemudian realistik itu terutama pada keterbatasan kemampuan kita dengan apa yang bisa kita capai, itu satu. Yang kedua, realistik itu bisa dari sisi waktu. Saya ingin bisnis saya omsetnya sekian puluh juta bulan depan, wah nggak mungkin, nggak realistik. Jadi kalau bikin rencana itu harus realistik gitu ya. Kalau bikin rencana itu harus realistik. Lebih baik rencana kecil kita lakukan, rencana yang baik, rencana yang bagus terutama untuk meningkatkan kualitas kita, rencana kecil yang kita lakukan daripada rencana besar yang tidak pernah kita lakukan gitu. Itu realistik. Kemudian responsif. Nah, responsif itu sederhananya itu jangan dinanti-nanti. Ya, semua orang ingin PK tinggi dan semua orang tahu strateginya seperti apa. Saya akan menghafal lebih dari biasanya Pak, biasanya 1 jam, saya sekarang 3 jam. Nah, pertanyaan responsifnya adalah kapan mulai? Aduh, nggak tahu Pak ya, kapan nih Pak? Nah, udah. Mulai dari sekarang Pak. Nah, responsif. Gitu. Ya, seperti begini aja, kalau kita ada cucian dinanti-nanti sama cucian diselesaikan sedikit demi sedikit. Itu sama ya. Responsif. Ya, selesaikan sedikit demi sedikit. Kalau lebih numpuk biasanya kan lebih malas gitu. Jadi responsif itu jangan biasakan untuk nanti-nanti, segera lakukan. Kalau punya rencana yang baik, bismillah segera dilaksanakan gitu ya. Itu. Nah, kalau time pass itu jeda waktu, tahapan waktu. Banyak orang mengatakan kalau kita ingin naik sampai tangga 10, makanya kita harus mulai di tangga ke-1, tangga ke-2, tangga ke-3, tangga ke-4. Misalkan kita ingin menjadi seorang usahawan yang sukses di tahun 2025. Terlalu dekat ya, tidak realistik ya. 2020 misalkan. Nah, 2030 misalkan. 2021 targetnya apa? 2022 targetnya harus seperti apa? 2023 targetnya seperti apa? Terus begitu. Nah, itu time pass. Time itu waktu. Pass itu tahapan. Jadi tahapan waktu sampai target yang ingin kita capai itu diisi apa tahapan waktunya. Ya. Jadi kalau 2030 target Anda ingin seperti ini, maka dari 2020 sampai 2030 Anda punya target 2030 target seperti ini, maka 2021 apa, 2022 apa, 2023 dan seterusnya apa. Jadi waktunya diisi dengan apa untuk mencapai target yang diinginkan. Nah, kalau measurable itu sama masalah waktu, hanya waktu kumulatif dari beberapa time pass. Jadi begini, saya ingin menjadi pebisnis di tahun 2030. Nah, 2020 sampai 2030 itu kita sebut dengan measurable. Jadi waktunya terukur berapa tahun? 10 tahun. Time pass, tahun ke-1 apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, sampai tahun ke-10 apa gitu. Jadi dibagi-bagi ya. Jadi kalau mahasiswa masih rumus, measurable sama dengan time pass 1 plus time pass 2 plus time pass 3 dan seterusnya gitu. Ya. Disilahkan mulai hari ini Anda mulai hari ini Anda bikin time pass dan measurable ya untuk target yang kita inginkan. Ada 5 aspek, bantu space quality, ada tangible, penampilan, performance. Kadang-kadang orang lihat kita itu dari performance-nya, jadi biasakan kalau misalkan ke kantor dan sebagainya, itu orang melihat tangible, melihat fisiknya. Empati, cara bicara ini, tangible itu biasanya juga sama ya, seperti ada orang perbankan, ada ATM sama tidak ada ATM, orang memilih ada ATM-nya, seperti teorinya George Terry ya, mesin.
main metode, material mesin dan seterusnya. Dan materi komunikasi dari cara bicara dan sebagainya, orang melihat itu dulu. Kemudian yang kedua adalah empati. Empati itu kalau di teori yang tadi itu sama dengan people oriented. Bagaimana kita bisa berpikir menjadi orang lain gitu, ya, menjadi orang lain. Yang ketiga adalah responsif. Sama responsif tadi ada, ya, responsif itu tidak dinanti-nanti untuk membantu dan memberikan yang cepat. Reliability, kehandalan. Kita senang kalau kita mempunyai barang yang handal gitu ya, yang awet gitu kalau di elektronik. Nah, orang juga sama. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang reliable. Bagus kalau mengerjakan pemrograman berbasis ini orangnya, saya orangnya itu reliable, handal. Assurance, bagaimana kita bisa memberikan jaminan bahwa kita memang bagus. Kalau di produk ini, ya, biasanya kalau di produk kan kita bicara merek, bagaimana orang bisa percaya dengan merek itu, karena kita yakin bahwa dia memberikan jaminan bahwa merek itu bagus gitu. Ya, biasanya kan kalau orang disuruh memilih laptop atau disuruh memilih apa, saya memilih ini, kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa jaminan dari produk itu memang bagus. Nah, bagaimana kalau kita implementasikan bahwa kalau memang kita beraktivitas tuh, kita jamin bahwa kita akan bagus kalau beraktivitas gitu. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi materi hari ini slide-nya sedikit, tapi pemahamannya dari implementasinya ini perlu waktu untuk membiasakan. Dan bagaimana dari waktu ke waktu kita selalu berpikir kita bisa lebih baik dan meningkatkan kualitas yang baik dari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.